Suasana di dalam ruang pesta begitu pekat oleh aroma parfum mahal, denting gelas anggur yang saling beradu, dan sapaan basa-basi demi keuntungan mutual di antara kalangan kelas atas. Malam ini adalah malam peluncuran proyek properti bernilai triliunan rupiah milik Nusantara Jaya Group, sebuah acara yang diimpikan oleh setiap pebisnis untuk bisa hadiri. Kirana berdiri di depan cermin besar di lobi, merapikan gaun malam hitam pekat yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. 3 bulan lalu, bayangan di cermin itu adalah seorang wanita dengan rambut kusut, mata cekung karena kurang tidur menunggu pintu dibukakan, dan kulit kusam karena stres memikirkan biaya hidup sehari-hari. Namun, Kirana yang sekarang berdiri di sini dengan aura yang dingin dan tajam, laksana mawar hitam yang mekar kembali dari abu kegagalan rumah tangganya. Namun takdir memang jenaka, atau mungkin dunia ini terlalu sempit. Orang pertama yang Kirana lihat tidak lain adalah mantan suaminya yang baru saja bercerai dengannya, Aditya. Dalam balutan setelan biru navy yang dijahit khusus dan jam tangan Swiss mahal melingkar di pergelangan tangannya, rambutnya yang ditata rapi dengan gel berkilauan memancarkan citra seorang pengusaha muda yang sukses. Berdiri di sampingnya adalah Bella, kekasih mudanya yang selalu ia manjakan bak harta karun, sosok yang menjadi penyebab hancurnya pernikahan 5 tahun Kirana seperti gelembung sabun. Bella mengenakan gaun malam merah menyala dengan belahan dada yang berani, memamerkan kakinya yang jenjang. Tangannya melingkar erat di lengan Aditya seolah takut ada yang merebut. Di lehernya, tergantung kalung berlian berkilauan yang Kirana tebak pasti, membuat Aditya harus berutang tidak sedikit untuk membelinya demi menyenangkan sang kekasih. Melihat mereka berdiri bersama sebagai pasangan yang serasi dan memesona, Kirana merasakan kepahitan yang aneh. Pahit bukan karena masih cinta, melainkan karena menyesali masa mudanya yang ia habiskan untuk berhemat. Bahkan tak berani membeli lipstik yang bagus, hanya demi mendukung pria ini agar bisa mencapai posisinya hari ini. Kirana berniat berjalan melewati mereka seolah-olah orang asing, tetapi tatapan Aditya keburu bertemu dengannya. Awalnya, ia terpana dan sangat terkejut melihat mantan istrinya yang dulu tampak sederhana telah berubah total, namun setelah itu, tatapannya seketika berubah menjadi pandangan meremehkan yang sudah biasa Kirana terima. Aditya melepaskan tangan Bella dan melangkah maju menghalangi jalan Kirana. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. Ia memandang Kirana dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menilai, seolah sedang melihat barang obrolan yang dipajang di butik mewah. "Oh, apa aku salah lihat? Bukankah ini Kirana?" Ucap Aditya dengan suara bariton yang dulu pernah membuat Kirana tergila-gila, namun kini terdengar begitu menyebalkan dan dibuat-buat. "Baru 3 bulan kita bercerai, kenapa kau bisa berubah secepat ini? Dan bagaimana kau bisa masuk ke sini? Jangan-jangan kau menyelinap masuk untuk mencari om-om kaya, berharap mengubah nasib, ya?" Kirana menatap lurus ke matanya, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya gelas anggur di tangannya yang sedikit bergetar. Keheningan Kirana tampaknya semakin meyakinkan Aditya akan dugaannya. Bella, yang berdiri di samping, melihat kekasihnya mulai bicara, tak mau kalah. Ia mengangkat tangan menutupi mulutnya sambil terkikik, suaranya manja namun penuh racun. "Sayang, jangan keras-keras, dong. Kasihan, kan? Mungkin Mbak Kirana datang untuk melamar jadi pramusaji atau tukang cuci piring? Wajar kok orang miskin ingin mengubah hidup, kita harus mengerti dia." "Iya. Kan? Mbak Kirana?" Ia melirik Kirana. "Kalau Mbak butuh pekerjaan, perusahaan Papa sedang butuh petugas kebersihan loh. Nanti aku rekomendasikan." Ucapan Bella bagai jarum yang menusuk harga diri, tetapi Kirana hari ini bukanlah wanita lemah yang mudah terluka oleh kata-kata murahan. Kirana menatap Bella dengan tatapan yang begitu tenang, hingga senyum di bibir Bella menjadi kaku. Kirana teringat 3 tahun hidup sebagai ibu rumah tangga di rumah Aditya, harus menahan segala perlakuan mulai dari sindiran ibu mertua hingga perselingkuhan suaminya yang terang-terangan, hanya demi kedamaian palsu. Sekarang, setelah terbebas dari lubang neraka itu, Kirana justru melihat betapa menyedihkan dan menggelikannya orang-orang ini. Melihat Kirana tidak merespons, ego maskulin Aditya tersulut. Ia melangkah mendekat, berbisik dengan suara rendah namun cukup keras untuk didengar orang sekitar. "Kirana, aku peringatkan dengan baik hati. Tempat seperti ini tidak cocok untuk orang sepertimu. Jangan berusaha bergaya seperti orang berkelas padahal isi dompetmu bahkan tidak sampai 10 juta. Pulang dan berkacalah."
Kau pikir dengan memakai gaun ini kau bisa jadi angsa, aslimu itu cuma itik kampung. Kirana tertawa kecil, tawa yang lembut namun sedingin es. Ia meletakkan gelas anggurnya di atas meja, perlahan merapikan tas tangannya yang berhias berlian, lalu mengangkat wajah menatap Aditya, dengan pandangan seseorang dari kelas yang lebih tinggi sedang menyaksikan pertunjukan badut. Anda benar, Tuan Aditya, jawab Kirana dengan suara jernih dan tegas. Tempat seperti ini memang tidak cocok untuk orang yang menilai orang lain hanya dari penampilan luarnya. Mengenai apakah saya ini angsa atau itik kampung, saya khawatir orang dengan mata buta seperti Anda tidak punya kualifikasi untuk menilainya. Ucapan Kirana membuat wajah Aditya memerah karena marah. Ia hendak membuka mulut untuk memaki, tetapi suara riuh dari arah pintu masuk menarik perhatian semua orang. Suara melengking yang familiar hingga membuat bulu kuduk Kirana berdiri, merobek atmosfer mewah pesta itu adalah suara mantan ibu mertuanya, Ibu Marini. Ibu Marini mengenakan kebaya brokat berwarna merah tua yang gemerlapan, dengan kalung emas berat memenuhi leher dan cincin berlian di setiap jarinya. Ia lebih tampak seperti toko emas berjalan daripada seorang sosialita. Ia datang bersama sekelompok teman-temannya, wanita-wanita berdandan menor dan bersuara tak kalah keras, yang selalu menjadi pemeran pendukung dalam drama besarnya. Ketika Ibu Marini melihat Kirana, matanya berbinar tajam. Bukan tatapan senang bertemu kenalan, melainkan tatapan predator yang menemukan mangsa empuk yang tak bisa lari. Ia menerobos kerumunan menuju Kirana dengan kecepatan yang mengejutkan untuk usianya, sambil berteriak tanpa tedeng aling-aling. Astaga, aku tidak salah lihat, kan? Ini kan mantan menantuku tersayang. Ibu Marini menunjuk lurus ke wajah Kirana dengan jari yang berhias cincin berlian besar. Suaranya melengking tinggi, perempuan tidak berguna ini, 3 tahun numpang makan dan tidur di rumah suami, begitu diusir langsung sibuk cari mangsa baru, ya? Baru juga cerai, sudah muncul di sini, tidak punya malu, ucapannya seperti bom yang meledak di tengah ruang pesta. Para tamu di sekitar mulai berhenti berbincang dan menoleh ke arah mereka dengan tatapan penasaran sekaligus menghakimi. Kirana berdiri di sana, merasakan setiap pasang mata menusuknya seperti anak panah beracun. Selama 3 tahun menikah, Kirana sudah terbiasa dengan kata-kata jahat ini. Ia pernah dimaki sebagai pohon mandul hanya karena belum punya anak, padahal penyebab sebenarnya adalah Aditya yang lebih sering pulang pagi dalam keadaan mabuk. Ia pernah dicap benalu yang hanya menggerogoti suami, padahal Kirana harus bekerja keras membawa pekerjaan ke rumah hingga larut malam untuk menutupi biaya rumah tangga, sementara anak laki-lakinya menghabiskan uang untuk wanita lain. Aditya berdiri di samping ibunya. Melihat sang ibu membuat keributan, ia tidak mencegah, malah bersedekap dengan wajah puas. Ia mungkin ingin menggunakan tangan ibunya untuk memberi pelajaran pada Kirana yang berani melawannya. Bella berpura-pura malu dan bersandar di bahu Aditya, tetapi matanya berbinar gembira melihat Kirana dipermalukan di depan umum. Kirana tetap bersikap tenang. Ia menyesap sedikit anggurnya, matanya menatap Ibu Marini seolah sedang menonton pertunjukan komedi murahan, keheningan dan sikap acuh tak acuh, Kirana justru membuat Ibu Marini semakin murka. Ia merasa Kirana sedang menantangnya, meremehkan kekuasaannya sebagai mantan ibu mertua yang pernah ditakuti. Wajahnya memerah padam, urat lehernya menonjol. Ia berteriak lebih keras agar semua orang di pesta itu bisa mendengar dengan jelas. Lihat semua. Lihat wajah tak tahu malunya ini. Kena telak sampai bisu. Kan? Perempuan rendahan seperti ini, meninggalkan suami, meninggalkan keluarga, hanya untuk mengejar kemewahan. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Apa dia menukar tubuhnya dengan undangan dari Satpam? Kenapa kalian membiarkan pelacur murahan seperti ini masuk dan mencemari acara triliunan kita? Kata pelacur terdengar begitu menyakitkan, bagai tamparan keras pada harga diri Kirana. Kerumunan mulai berbisik-bisik semakin kencang. Ada yang menggelengkan kepala dengan jijik, ada yang menatap Kirana dengan pandangan menghina. Mereka tidak tahu siapa Kirana. Mereka percaya pada apa yang diteriakkan oleh wanita kaya raya yang bergelimang emas ini. Di mata mereka sekarang, Kirana adalah seorang penggali emas, seorang wanita bayaran yang berusaha masuk ke dunia orang kaya untuk mencari keuntungan. Bella melihat kesempatan emas, dan segera menambahkan minyak ke dalam api. Dengan suara lembut namun penuh sindiran, ia berkata, "Tante, sabar, Tante.
nanti darah tingginya naik. Mungkin Mbak Kirana benar-benar sedang kesulitan ekonomi sampai melakukan hal seperti ini. Bagaimanapun juga, kita kan pernah jadi keluarga. Tante jangan sampai mengusirnya sampai dia tidak punya jalan keluar. Kasihanilah dia, Tante. Mendengar ucapan Bella, Ibu Marini semakin menjadi-jadi. Ia menoleh pada Bella dengan tatapan sayang, lalu kembali menatap Kirana dengan wajah garang. Lihat si Bella ini, baik hati dan pengertian, tidak seperti perempuan macam kau. Aku beritahu kau, ya. Jangan harap bisa cari untung di sini. Perempuan sepertimu bahkan tidak pantas untuk mengelap sepatu orang-orang di sini. Akhirnya, Aditya melangkah maju. Ia mengeluarkan segepok uang 100 ribuan dari sakunya, yang nilainya mungkin puluhan juta rupiah. Ia melemparkan gepokan uang itu ke kaki Kirana. Lembaran uang kertas berwarna merah itu beterbangan dan jatuh di lantai marmer yang dingin. Tindakannya membuat seisi ruangan terkesiap kaget. Aditya menatap Kirana dengan tatapan seorang dermawan. Sudahlah, mengingat hubungan 3 tahun kita, kalau kau memang sangat kekurangan, ambil uang ini, lalu pergilah dari sini. Jangan membuatku malu lagi, anggap saja ini sedekah terakhir dariku untukmu. Kirana menatap uang yang berserakan di bawah kakinya, lalu mengangkat wajah menatap 3 orang yang berdiri di hadapannya, mantan suami yang tidak setia, ibu mertua yang bermulut tajam, dan kekasih baru yang tak tahu malu. Mereka pikir uang bisa membeli segalanya, bisa menginjak-injak harga diri orang lain, tapi mereka salah. Kirana hari ini bukan lagi Kirana yang kemarin. Perlahan, Kirana membungkuk, bukan untuk memungut uang, melainkan untuk merapikan tali pengikat sepatu hak tingginya. Kemudian, ia berdiri tegak, menatap lurus ke mata Ibu Marini, dan tersenyum dengan anehnya. Senyum yang cerah. Tante benar, ucap Kirana pelan. Suasana di sini memang tercemar. Tapi bukan karena saya, melainkan karena bau uang kotor dan bau busuk moralitas dari keluarga Tante. Ibu Marini tertegun, matanya melotot, tangannya gemetar menunjuk wajah Kirana, hendak menerjangnya. Tiba-tiba, suara riuh lain terdengar dari arah pintu masuk, menarik perhatian semua orang. Aura kekuasaan yang jauh lebih superior memasuki ruangan, membuat semua orang terdiam. Kerumunan terbelah menjadi 2, seolah air yang memberi jalan. Seorang pria parubaya berjalan masuk. Ia mengenakan setelan berwarna arang yang dijahit dengan sangat rapi, setiap jahitannya menunjukkan ketelitian dan kelas yang tinggi. Rambutnya yang mulai memutih disisir rapi, memancarkan kepribadian seseorang yang terbiasa berada di puncak kekuasaan. Itu adalah Bapak Baskoro Wijoyo, pemilik Nusantara Jaya Group, penguasa ekonomi kota ini. Aditya dan Ibu Marini, yang beberapa saat lalu masih begitu angkuh menghina Kirana, seketika mengubah sikap mereka secepat membalik telapak tangan. Ibu Marini buru-buru merapikan kebayanya, wajahnya yang tadi merah padam, karena marah kini berubah menjadi ekspresi menjilat yang menyedihkan. Aditya dengan cepat mengancingkan jasnya, sedikit mendorong Bella ke belakang seolah ingin menyembunyikan sesuatu yang kotor, lalu memasang senyum memohon, siap menyambut dewa keberuntungan yang ia impikan. Pak Baskoro berjalan perlahan, matanya yang tajam seperti elang menyapu kerumunan tanpa berhenti pada siapapun. Aditya berpikir kesempatannya untuk mengubah hidup telah tiba. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, dan melangkah maju 1 langkah, mengulurkan tangannya yang gemetar. Selamat malam, Pak Baskoro. Saya Aditya, manajer dari perusahaan, suaranya bergetar dan penuh hormat. Namun, tangannya dibiarkan menggantung di udara, sendirian dan memalukan. Pak Baskoro berjalan melewatinya seolah ia adalah udara, tak terlihat dan tak pantas diberi perhatian. Senyum di wajah Aditya membeku, lalu berubah menjadi seringai yang menyedihkan. Pak Baskoro berjalan lurus ke arah Kirana, yang berdiri di tengah lingkaran hinaan dengan uang berserakan di kakinya. Di hadapan ratusan pasang mata yang terbelalak kaget, Kirana tersenyum tipis. Senyum yang lembut namun penuh percaya diri. Dengan alami, Kirana melangkah maju dan menggamit lengan kokoh Pak Baskoro, merasakan kehangatan dan perlindungan yang telah ia jauhi selama 3 tahun. Kirana berbalik menatap 3 orang yang berdiri mematung. Suaranya yang jernih memecah keheningan yang canggung. Ayah, kenalkan. Ini mantan suami Kirana, dan ibunya, mereka baru saja bilang kalau Kirana ini pelacur yang harus tidur dengan om-om kaya untuk bisa masuk ke sini, bagaimana menurut ayah?
Pertanyaan Kirana. Meski ringan, memiliki kekuatan destruktif layaknya bom atom. Seluruh isi ruangan menahan napas. Suara pin jatuh pun bisa terdengar. Mulut Ibu Marini ternganga, matanya seolah mau copot dari tempatnya, wajahnya pucat pasi seolah tak berdarah, kakinya lemas. Gelas sampahnya di tangan Bella jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu terdengar seperti suara harga diri mereka yang hancur berkeping-keping. Wajah Pak Baskoro mengeras. Tatapannya yang tadi lembut berubah menjadi dingin sedingin es yang menembus tulang. Ia menatap Aditya dan Ibu Marini dengan pandangan yang seolah bisa membekukan jiwa mereka. Pelacur, ucapnya dengan suara berat dan berwibawa. Putriku satu-satunya, pewaris Nusantara Jaya Group di masa depan, harus menjadi pelacur, kalian benar-benar punya nyali. Pernyataan Pak Baskoro adalah vonis mati bagi keluarga Aditya. Para tamu di sekitar mulai berbisik lagi, tapi kali ini, pandangan mereka terhadap Kirana bukan lagi hinaan, melainkan keterkejutan, kekaguman, dan ketakutan. Kirana merasakan tangan Pak Baskoro menepuk punggung tangannya dengan lembut untuk menenangkannya, namun di dalam hatinya, ada perasaan puas bercampur sedikit kesedihan. Ternyata, hati manusia begitu rapuh. Hanya dengan satu status, hitam bisa berubah menjadi putih, dan orang yang tadinya diinjak-injak bisa menjadi seorang ratu. Tim keamanan yang sigap segera muncul, memisahkan keluarga Aditya dan Bella dari area VIP, seolah memisahkan kuman dari tubuh yang sehat. Aditya berdiri di sana, wajahnya sepucat kertas. Bibirnya bergerak ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokannya seolah tercekat. Ibu Marini gemetar, harus berpegangan pada Bella untuk bisa berdiri. Matanya menatap Kirana kosong, seolah melihat hantu. Pak Baskoro tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Ia berbalik dan memberi perintah singkat namun tegas kepada sekretarisnya. Periksa kembali semua proyek yang sedang bekerja sama dengan perusahaan orang ini. Nusantara Jaya Group tidak berbisnis dengan orang yang moralnya buruk. Kalimat itu secara resmi mengakhiri karier yang telah Aditya bangun dengan segala cara. Kirana menatap punggung mereka yang digiring keluar dari ruang pesta dengan penuh rasa malu. Kirana tidak merasa kasihan sedikit pun. Kirana teringat 3 tahun lalu, saat ia memutuskan meninggalkan semua kemewahan untuk mengenakan pakaian sederhana dan hidup seperti gadis miskin. Itu bukan lelucon, melainkan sebuah pertaruhan antara Kirana dan ayahnya. Ayahnya berkata bahwa pria di dunia ini lebih mementingkan keuntungan daripada cinta. Sementara Kirana, dengan hatinya yang naif, percaya pada cinta sejati yang tidak ternoda oleh bau uang. Ia memilih Aditya, pemuda yang tampak sederhana dan pekerja keras. Kirana percaya, asalkan ia tulus mendampinginya melewati masa-masa sulit, mereka akan melihat pelangi suatu saat nanti. Tapi Kirana salah. 3 tahun pernikahan menyadarkannya bahwa apa yang ia sebut ketulusan, di mata mereka adalah kebodohan dan kemudahan untuk dimanfaatkan. Kenangan paling menyakitkan kembali terlintas, suatu siang 3 bulan lalu. Saat itu, Kirana menemukan kalung mutiara hitam, satu-satunya kenang-kenangan dari almarhumah ibunya, telah hilang tanpa jejak. Itu adalah benda paling berharga dalam hidupnya, yang ia simpan baik-baik di dasar lemari, berniat memberikannya pada putrinya kelak. Ketika Kirana mendesak, Aditya mengaku tanpa rasa bersalah telah menggadaikannya untuk modal usaha. Namun, kebenaran yang lebih kejam adalah uang itu ia gunakan untuk membelikan tas Hermes untuk ulang tahun Bella. Detik itu, hati Kirana hancur. Bukan karena kehilangan benda berharga, tapi karena ia sadar, di mata suaminya, kenang-kenangan sakral dari istrinya bahkan lebih tidak berharga dari sebuah barang mewah untuk menyenangkan selingkuhannya. Itu adalah tetes terakhir yang membuat gelas kesabarannya tumpah. Saat itulah Kirana mengakui bahwa ia kalah dalam pertaruhan dengan ayahnya. Ia kalah, tetapi ia mendapatkan kebebasannya kembali. Kirana menoleh pada ayahnya. Mata sang ayah memancarkan belas kasih dan cinta yang tak terhingga. Ia tahu Kirana sedang terluka-luka pendewasaan yang harus dibayar dengan kepercayaan. Ayo pulang nak. Permainan sudah berakhir, ucapnya lembut. Kirana mengangguk, menggenggam erat tangan ayahnya. Ya, permainan Cinderella telah usai, sekarang saatnya bagi Kirana untuk kembali menjadi dirinya sendiri. Dan orang-orang yang pernah menginjak-injak harga dirinya, harus membayar harga yang setimpal untuk keserakahan dan ketidaksetiaan mereka.
Mobil limusin mewah melaju mulus di jalanan Jakarta malam itu, meninggalkan gemerlap lampu pesta di belakang. Kirana kembali ke penthouse di lantai 45 yang telah disiapkan ayahnya sejak awal, namun ia tolak demi tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit bersama Aditya. Ruangan yang luas, perabotan mewah, dan aroma lavender dari diffuser membuatnya merasa familiar sekaligus asing. Berdiri di depan jendela kaca dari lantai ke langit-langit, memandang kota yang berkilauan di bawah kakinya, Kirana bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa ia hidup selama 3 tahun terakhir ini. Ponsel di atas meja bergetar hebat, membuyarkan lamunannya. Nomor tak dikenal, tapi instingnya tahu siapa itu. Kirana ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Suara Aditya yang familiar terdengar, tapi tanpa keangkuhan seperti tadi sore, hanya ada tuduhan tak tahu malu. Kirana, kau hebat sekali. Kau menipuku selama 3 tahun ini. Kenapa kau tidak bilang kalau kau putri Pak Baskoro? Kalau kau bilang lebih awal, aku tidak perlu susah payah cari uang di luar, aku tidak perlu. Ia ragu sejenak, mungkin hendak berkata, tidak perlu selingkuh. Tapi menelan kembali kata-kata itu. Kirana tertawa, tawa getir yang menggema di ruangan kosong. Sampai sekarang, ketika kebenaran terungkap, Aditya masih tidak merasa bersalah atas pengkhianatannya. Di otaknya, Kirana yang menyembunyikan statusnya adalah kesalahan terbesar, kesalahan yang membuatnya kehilangan kesempatan hidup sebagai raja. Kalau aku bilang lebih awal, balas Kirana dingin, bagaimana aku bisa tahu bahwa kau adalah tipe pria yang tega menjual kenang-kenangan istri demi membiayai selingkuhan? Aditya, jangan salahkan keadaan atau keheninganku, sifat aslimu adalah serakah dan lemah. Siapapun aku, kau akan tetap mengkhianatiku. Kirana, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri. Tolong bilang pada ayahmu, jangan batalkan kontrak dengan perusahaanku. Kau tahu itu adalah hasil kerja kerasku seumur hidup. Suara Aditya mulai memohon, bercampur kepanikan. Kerja keras? Kerja keras yang dibangun di atas kebohongan dan ketidaksetiaan? Potong Kirana dengan suara tajam. Sebaiknya kau ingat, kita sudah bercerai. Aku tidak punya kewajiban untuk menolongmu, dan tidak punya alasan untuk melindungi orang yang pernah menginjak-injakku. Mulai sekarang, jangan telepon nomor ini lagi. Kirana menutup telepon dengan tegas dan memblokir nomornya. Perasaan lega menyelimuti tubuhnya. Ia telah memotong tuntas benalu yang bernama masa lalu. Keesokan paginya, Kirana bangun lebih awal, merias wajah dengan profesional, dan mengenakan setelan kerja yang elegan. Hari ini adalah hari pertamanya secara resmi menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Nusantara Jaya Group. Memasuki ruang rapat, melihat tatapan hormat dari para staf senior, Kirana tahu ia harus lebih kuat dari sebelumnya. Misi pertama yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri adalah memeriksa ulang seluruh proyek properti mewah di Jakarta, terutama paket pengadaan material konstruksinya. Ia membolak-balik dokumen, jarinya berhenti pada nama sebuah perusahaan baja, perusahaan keluarga Bella. Sudut bibir Kirana sedikit terangkat. Dunia ini memang lebih sempit dari yang ia kira. Mereka ingin bermain bisnis? Baiklah, Kirana akan mengajari mereka betapa kejamnya pasar yang sesungguhnya. Seminggu setelah pesta yang menjadi titik balik hidupnya, Kirana mulai tenggelam dalam kesibukan seorang eksekutif. Ia mendedikasikan dirinya pada angka, rencana strategis, mencoba mengisi kekosongan hatinya dengan pekerjaan. Namun, orang yang tak tahu diri itu masih belum menyerah. Sekitar jam 10 pagi, sekretarisnya yang masih muda mengetuk pintu dengan canggung. Ibu Wakil Direktur. Ada seorang wanita parubaya yang mengaku sebagai mantan ibu mertua ibu, sedang membuat keributan di lobi. Katanya mau mengantarkan makanan. Pihak keamanan sudah melarangnya, tapi ia terus menangis dan meratap. Kirana memijat pelipisnya. Ibu Marini. Wanita yang pernah mengusirnya dari rumah di tengah malam hujan tanpa membawa apa-apa, kini datang mengantar makanan ke kantornya. Sungguh ironis, Kirana membuka monitor CCTV yang terhubung ke lobi. Ibu Marini sedang memegang rantang plastik, di dalamnya ada opor ayam dan lontong, makanan yang selalu ia pamerkan setiap kali ada acara syukuran tapi tak pernah sekalipun ia bagi untuk Kirana. Ia memegang tangan resepsionis, air matanya bercucuran, memainkan peran sebagai ibu mertua sederhana yang merindukan menantunya. Mbak, tolonglah, pertemukan saya dengan Kirana. Suami istri kan biasa bertengkar.
bukan berarti putus selamanya. Saya kasihan lihat dia kurusan, jadi saya bawakan opor kesukaannya, biar ibu dan anak bisa makan bersama. Marah ya marah, tapi kan tetap sayang, ratapnya. Melihat adegan itu, Kirana tidak merasa terharu, hanya merasa jijik. Sayangnya Ibu Marini sudah cukup ia rasakan. Sayang itu adalah tatapan sinis saat ia tak sengaja memecahkan piring. Sayang itu adalah sindiran pedas saat ia pulang terlambat. Sayang itu adalah keheningan tanda persetujuan saat anaknya berselingkuh. Sekarang, setelah tahu Kirana adalah putri seorang konglomerat, ia memainkan drama kasih sayang ini. Tujuannya jelas, agar Kirana melunak pada perusahaan Aditya. Kirana mengangkat telepon interkom. Suara dinginnya terdengar. Di mana petugas keamanan? Usir dia keluar. Jika terus membuat keributan, panggil polisi, dan sampaikan padanya. Saya tidak makan ayam, apalagi ayam dari orang bermuka dua. Melalui layar, Kirana melihat petugas keamanan mendekat. Awalnya Ibu Marini hendak berpura-pura pingsan dan berguling-guling di lantai, tetapi begitu mendengar kata polisi, ia langsung bangkit, merapikan bajunya, dan berjalan keluar sambil mengomel dan mengutuk. Pada saat yang sama, di layar komputer Kirana, muncul laporan dari Departemen Keuangan, bank-bank mulai mengirimkan surat penyitaan aset perusahaan Aditya. Kabar pembatalan kontrak dari Nusantara Jaya Group menyebar cepat, membuat mitra bisnis lainnya ikut menarik investasi mereka. Lilitan utang mulai mencekik mereka perlahan, dan drama yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kirana bersandar di kursinya, menatap langit kelabu di luar jendela. Ia bertanya pada dirinya sendiri, ketika seseorang sudah terpojok, seberapa buruk sifat asli mereka bisa terungkap. Malam amal itu diadakan di sebuah hotel mewah di tepi danau buatan, dengan semilir angin sepoi-sepoi. Cahaya lampu temaram terpancar dari jendela-jendela kaca besar, menciptakan pemandangan gemerlap yang terasa jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Kirana melangkah masuk ke dalam ruangan, disambut aroma bunga lili putih, bunga kesukaan almarhumah ibunya, namun juga bunga yang membawa kenangan pahit tentang perpisahan. Hari ini Kirana datang bukan hanya sebagai wakil direktur utama Nusantara Jaya Group, tetapi sebagai seorang anak yang datang untuk merebut kembali harta karunnya yang dicuri. Seperti yang diduga, Aditya dan Bella juga ada di sana. Setelah kegagalan di pesta peluncuran proyek, mereka berusaha menyelamatkan sisa-sisa harga diri mereka dengan muncul di acara amal, untuk menunjukkan bahwa keuangan perusahaan mereka masih stabil. Bella mengenakan gaun malam berwarna krem dengan sulaman berlian yang rumit, mencoba memancarkan keanggunan. Namun, matanya yang jelalatan mengamati reaksi orang-orang di sekitarnya mengkhianati rasa tidak amannya. Aditya berjalan di sisinya, senyumnya kaku seolah ditempel dengan lem. Sesekali ia menyeka keringat di dahinya, padahal pendingin ruangan diatur sangat dingin. Lelang dimulai dengan perhiasan, lukisan, dan barang-barang antik bernilai sedang. Kirana duduk di kursi VIP, mengamati drama canggung mereka dalam diam. Bella sesekali mengangkat papan lelang untuk barang-barang kecil. Setiap kali menang, ia akan melirik ke arah Kirana dengan tatapan provokatif, seolah ingin mengatakan bahwa ia masih punya cukup uang untuk memainkan permainan kelas atas ini. Kirana hanya tersenyum tipis, menyesap teh krisan dengan sabar, menunggu mangsa yang sesungguhnya muncul. Kemudian, pembawa acara dengan suara dramatis mengumumkan item ke-10. Di layar besar, muncul gambar sebuah kalung mutiara hitam. Mutiara bulat sempurna berwarna hitam pekat itu terbaring anggun di atas beludru merah, jantung Kirana berdetak kencang. Itu kalung ibunya. Kalung yang dikenakan ibunya di hari pernikahan, dan benda yang digenggamnya erat sebelum menghembuskan napas terakhir, berpesan agar Kirana menjaganya baik-baik. Tapi pria yang pernah ia panggil suami, dengan teganya menggadaikannya hanya untuk kemewahan sesaat kekasihnya. Kirana menoleh ke arah Aditya, melihatnya membisikkan sesuatu pada Bella. Wajahnya tampak sedikit tegang. Mungkin ia mengenali benda itu, atau mungkin ia takut Kirana akan membuat keributan. Tapi Bella berbeda, ia menatap kalung itu dengan tatapan penuh nafsu. Di mata orang kaya palsu sepertinya, nilai benda ini bukan pada makna atau sejarahnya, melainkan pada label edisi terbatas, dan aura kemewahan yang dibawanya. Kirana merapikan mikrofon kecil di kerah bajunya, menoleh pada asistennya di sebelah, dan sengaja berbicara cukup keras agar terdengar oleh Bella. Kalung ini indah sekali.
Sangat cocok dengan citra calon pemimpin Nusantara Jaya Group di masa depan. Aku harus mendapatkannya, berapapun harganya. Ucapan Kirana bagai bensin yang disiramkan ke api-api keangkuhan dan jiwa kompetitif Bella. Ia segera berbalik dan merebut papan lelang dari tangan Aditya, matanya memerah karena amarah. Ia ingin membuktikan, meskipun Kirana adalah putri konglomerat, ia tidak kalah. Dialah wanita yang paling pantas dimanjakan. Pembawa acara mengetuk palu. Harga pembukaan untuk kalung mutiara hitam langka ini adalah 500 miliar rupiah, silakan ajukan penawaran Anda. Ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada tangan-tangan yang akan mengangkat papan. Kirana menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit yang membuncah di hatinya melihat kenang-kenangan ibunya dinilai dengan uang. Tapi Kirana tahu, jika ingin mendapatkannya kembali dengan cara yang paling elegan, ia harus membiarkan mereka merasakan kepahitan dari keserakahan dan harga diri palsu mereka sendiri. Perlahan, Kirana mengangkat papannya. Suaranya yang datar namun mantap terdengar di tengah keheningan. 1 triliun rupiah. Harga yang melonjak 2 kali lipat pada tawaran pertama membuat seisi ruangan heboh. Bisik-bisik mulai terdengar. Bella, yang duduk di seberang, wajahnya menegang karena marah. Ia tidak menyangka Kirana akan bermain seagresif ini. Aditya di sebelahnya buru-buru menarik lengan Bella, berbisik melarangnya. Tapi Bella, yang kini dibutakan oleh rasa iri, menepis tangan Aditya. Ia mengangkat papannya tinggi-tinggi, suaranya melengking penuh tantangan. 1,5 triliun. Kirana tidak menoleh padanya, hanya tersenyum tipis. Senyum yang begitu dingin hingga membuat asisten di sebelahnya merinding. Kirana mengangkat papannya lagi. 2 triliun. Persaingan memanas. Penawar lain sudah lama mundur. Panggung kini menjadi milik dua wanita yang bertarung tanpa mau mengalah. Bella, didorong oleh hasrat untuk menang, terus menaikkan harga. Ia terlihat menelepon seseorang, mungkin untuk menggalang dana darurat atau memaksa Aditya mentransfer uang. Lalu meneriakkan harga dengan wajah seorang pemenang setiap kali melihat Kirana terdiam beberapa detik. 5 triliun rupiah, teriak Bella dengan suara parau karena gembira. Ia menoleh pada Kirana dengan tatapan superior, berpikir angka ini cukup untuk membuat Kirana mundur. Kirana melirik Aditya, melihatnya memegangi kepalanya dengan putus asa. Ponsel di mejanya terus bergetar, tapi ia tak berani mengangkatnya. Ia pasti tahu betapa buruknya kondisi keuangannya, tapi tak cukup berani untuk menghentikan kegilaan kekasihnya. Kirana merasa kasihan pada pria lemah yang membiarkan nafsu dan gengsi menuntunnya ke jurang. Perlahan, Kirana bangkit berdiri. Ia merapikan setelannya, menatap lurus ke mata Bella, dan mengumumkan dengan jelas, 50 triliun rupiah. Angka 50 triliun itu jatuh di tengah ruangan seperti pemberat 1000 ton, menghancurkan semua kebisingan. Suasana menjadi hening total hingga detak jantung orang-orang bisa terdengar. Pembawa acara sampai ternganga, lupa akan tugasnya. Aditya merosot di kursinya, wajahnya pucat pasi. Bella berdiri membeku, wajahnya berubah dari merah menjadi hijau, lalu pucat. 50 triliun untuk seuntai kalung mutiara, sekalipun langka, adalah angka yang gila. Tetapi pada saat itu, keheningan Kirana dan tatapan penonton yang menunggu memicu keangkuhan Bella yang sakit. Ia berpikir Kirana sedang menggertak. Ia tidak mau kalah dari mantan istri kampungan yang pernah ia hina. Dalam momen di mana gengsi menguasai akal sehatnya, Bella mengangkat papannya untuk terakhir kali, suaranya lirih, tapi masih berusaha terdengar kuat. 51 triliun, seluruh ruangan menahan napas, menunggu reaksi Kirana. Semua orang berpikir Kirana akan menaikkan harga lagi, karena semua tahu betapa kayanya Nusantara Jaya Group, tapi Kirana hanya tersenyum. Senyum lega, seolah baru saja melepaskan beban berat. Perlahan, ia meletakkan papannya di atas meja, menoleh pada Bella dengan tatapan penuh simpati. "Selamat, Nona Bella," ucap Kirana dengan suara lembut namun menggema ke seluruh ruangan. Seorang yang berkelas tidak akan merebut sesuatu yang disukai orang lain. "Saya serahkan barang ini untuk Anda." Palu pembawa acara mendarat di meja kayu. Tok. Suaranya terdengar kering, seperti suara penutup peti mati yang mengubur masa depan Bella dan Aditya. 51 triliun rupiah, terjual. Selamat kepada Nona ini yang telah menjadi pemilik kalung mutiara hitam. Tepuk tangan membahana, tapi bagi Bella saat ini,
Itu mungkin suara paling menakutkan di dunia. Ia berdiri di sana, tangannya masih memegang papan lelang, tapi seluruh tubuhnya gemetar. Senyum kemenangan beberapa saat lalu telah lenyap, digantikan oleh kepanikan luar biasa saat menyadari kebodohan yang baru saja ia lakukan. 51 triliun adalah angka yang bahkan jika keluarganya menjual seluruh tanah warisan pun belum tentu terkumpul. Staf dari panitia lelang segera menghampiri meja Bella dan Aditya dengan mesin EDC di tangan. Aturan lelang sangat ketat, pemenang harus membayar uang muka 20% saat itu juga, dan melunasi sisanya dalam waktu 24 jam. Kirana duduk di ruang VIP, menyesap teh hangat sambil menyaksikan drama tragis komis yang terjadi melalui kaca satu arah. Bella menoleh meminta pertolongan Aditya, tangannya mencengkeram jasnya. Aditya pucat pasi, keringat membanjiri wajahnya. Ia mengeluarkan kartu kredit Black Card yang biasa ia pamerkan, tapi setiap kartu yang digesek hanya mengeluarkan bunyi bip penolakan yang memalukan. "Maaf Pak, kartu ini diblokir," kata petugas dengan sopan, tapi cukup keras untuk didengar meja sebelah. Aditya tergagap, mencoba menjelaskan bahwa itu kesalahan sistem bank. Tapi semua orang tahu, rekeningnya sudah dibekukan total, setelah Nusantara Jaya Group mengumumkan pemutusan kerjasama. Bisik-bisik mulai terdengar, dari kasakusuk menjadi kritik terbuka. Orang kaya palsu, ya? Tidak punya uang tapi nekat ikut lelang, bikin malu saja. Kata-kata itu menusuk harga diri Bella yang rapuh. Ia menangis terseduh-seduh, menyalahkan Aditya yang tidak berguna, lalu memohon pada panitia untuk memberinya keringanan. Tapi aturan adalah aturan, terutama di tempat semewah ini. Akhirnya, agar tidak diserahkan ke polisi atas tuduhan penipuan, Aditya terpaksa menandatangani surat perjanjian utang dengan denda yang mencekik. Sementara itu, Bella harus menelepon ke rumah, memaksa orang tuanya menjual tanah warisan untuk membayar denda pelanggaran kontrak. Kirana melihat Bella menjerit-jerit di telepon, mendengar suara tangisan pilu ibunya di ujung sana. Kirana tidak merasa puas, hanya merasa sedih yang mendalam. Harga diri palsu seorang anak, pada akhirnya harus dibayar oleh orang tua yang sudah renta di kampung. Kirana bangkit, merapikan brosnya, dan berjalan keluar. Saat melewati mereka, Kirana tidak berhenti, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan dan tatapan acuh tak acuhnya saat ini adalah hukuman yang paling kejam. Kalung ibunya masih di dalam etalase kaca. Tapi Kirana tahu, cepat atau lambat, benda itu akan kembali padanya, saat orang-orang itu sudah bangkrut total. Keesokan paginya, sementara skandal lelang masih hangat diperbincangkan di dunia maya, badai yang lebih besar menghantam Aditya dan keluarga Bella. Kirana duduk di kantornya yang luas di lantai teratas gedung Nusantara Jaya Group. Di hadapannya, ada sebuah map tebal berisi dokumen yang diam-diam ia kumpulkan selama 3 bulan terakhir. Itu bukan sekadar kertas, itu adalah vonis mati bagi bisnis curang mereka. Selama menjadi istri Aditya, meskipun dihina sebagai benalu, Kirana diam-diam mengamati dan mencatat. Ia tahu persis bahwa perusahaan material bangunan milik keluarga Bella, pemasok utama baja untuk proyek Aditya, telah berkali-kali menukar material. Mereka memasukkan baja berkualitas rendah dari pemasok ilegal, lalu memberinya label standar untuk mengambil keuntungan besar. Uang itulah yang mereka gunakan untuk membeli mobil mewah, tas bermerek, dan gaya hidup foya-foya, sementara nyawa ribuan penghuni apartemen di masa depan dipertaruhkan. Kirana menekan tombol kirim pada emailnya, melampirkan semua bukti, faktur impor palsu, dan bahkan rekaman suara percakapan antara Aditya dan ayah Bella tentang pembagian keuntungan dari pengurangan material. Email itu dikirim langsung ke kotak masuk Dinas Pengawasan Bangunan dan Surat Kabar Ekonomi terbesar di negeri ini. Kirana tidak menggunakan nama pribadinya, melainkan sebagai warga peduli yang tidak bisa tinggal diam melihat kejahatan. Hanya dalam beberapa jam, berita itu meledak. Pembangunan proyek apartemen mewah dihentikan karena menggunakan baja di bawah standar. Manajer proyek dan pemasok dipanggil untuk penyelidikan. Judul berita berwarna merah itu terpampang di semua portal berita online. Saham, perusahaan Aditya, yang sudah anjlok setelah Nusantara Jaya menarik diri, kini terjun bebas. Kirana melihat dari jendela kantornya, sekelompok investor dan mantan mitra bisnis Aditya berkerumun di depan gerbang perusahaannya. Wajah mereka penuh amarah, membawa spanduk menuntut ganti rugi. Telepon Aditya mungkin terus berdering, atau mungkin sudah ia matikan untuk lari dari kenyataan,
Kirana membayangkan Aditya sedang duduk di ruangan gelap, meratapi kerajaannya yang dibangun dari kebohongan hancur di depan mata. Ibu Marini, yang dulu bangga memamerkan kesuksesan anaknya, mungkin kini sedang dirawat di rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Dan Bella, kekasih mungilnya, mungkin sedang sibuk menyembunyikan aset atau mencari cara menyalahkan Aditya untuk menyelamatkan diri. Di dunia orang-orang yang hidup untuk uang, saat keuntungan habis, hubungan pun lenyap seperti buih. Kirana memutar pena di tangannya, hatinya terasa tenang. Ia tidak merasa kejam. Ia hanya merasa sedang menjalankan tugas langit, membantu masyarakat membersihkan tumor ganas. Aditya dan Bella telah memilih jalan kekayaan yang tidak halal, maka sekarang mereka harus menerima harga mahal yang dikirimkan oleh takdir. Kantor Kirana dipenuhi aroma kopi segar, sebuah ruang yang tenang dan mewah, kontras dengan kekacauan yang terjadi di perusahaan Aditya. Pagi ini, Kirana menerima email dari alamat yang tidak dikenal. Subjeknya hanya 2 kata, kebenaran. Pengirimnya adalah seorang akuntan lama Aditya, yang pernah dipecat secara tidak adil untuk memberi jalan bagi kerabat Bella. Terlampir di email itu adalah sebuah klip video yang direkam secara diam-diam. Di dalam video, kantor manajer Aditya berantakan seperti medan perang. Tumpukan dokumen berserakan, dan teriakan-teriakan melengking terdengar. Aditya, dengan rambut acak-acakan dan mata merah, menunjuk-nunjuk wajah Bella. Kau bilang kau anak juragan kayu dari Sumatera, punya aset ratusan miliar, kan? Raung Aditya. Kenapa sekarang saat aku butuh uang untuk menolong perusahaan, yang kau punya cuma buku tabungan kosong, kau menipuku? Beraninya kau menipuku. Bella berdiri terpojok, wajahnya lebam dan riasannya luntur oleh air mata. Ia tidak lagi memiliki keanggunan seperti di acara lelang. Aku tidak pernah bilang keluargaku kaya raya. Kau saja yang lihat aku pakai barang bermerek, lalu berasumsi sendiri dan memanjakanku. Sekarang kau bangkrut dan malah menyalahkanku? Pria brengsek, plak. Suara tamparan terdengar begitu keras di video. Aditya menjambak rambut Bella, dengan kasar, hingga ia tersungkur. 2 orang yang pernah bersumpah saling mencintai, yang pernah bersama-sama menertawakan penderitaan Kirana, kini saling menyerang seperti binatang buas yang terluka dan terpojok. Ternyata, apa yang mereka sebut cinta sejati begitu rapuh. Di video, Bella meronta. Ia meraih vas keramik di meja, hendak melemparkannya, tapi ia berhenti. Ia menatap Aditya dengan mata penuh dendam. Kau berani menamparku? Bagus, Aditya. Jangan pikir aku tidak tahu kau menggelapkan uang proyek dan menghindari pajak selama bertahun-tahun. Kalau kau macam-macam, aku akan bongkar semuanya biar kau dan perusahaan busukmu ini hancur bersama-sama. Aditya membeku. Wajahnya berubah dari marah menjadi ketakutan yang luar biasa. Ia tahu Bella memegang rahasia berbahayanya, rahasia yang cukup untuk mengirimnya ke penjara. Kirana menutup video itu. Ia bersandar di kursinya, hatinya terasa hampa. Ia tidak merasakan kepuasan seperti yang ia bayangkan. Ia hanya merasa sedih. Ternyata, ia pernah mendedikasikan seluruh masa mudanya untuk mencintai dan berkorban bagi pria yang tidak hanya tidak setia, tetapi juga bodoh dan kejam. Ponsel Kirana bergetar. Pesan dari akuntan lama itu masuk lagi. Ibu Kirana, saya masih punya banyak bukti lain tentang penggelapan pajaknya. Jika ibu mau, akan saya berikan semua. Saya hanya ingin melihat dia menerima ganjaran atas perbuatannya. Kirana membalas singkat, terima kasih. Sekutu tak terduga telah terbentuk. Kirana tahu, ini adalah kartu truf terakhir yang akan mengirim Aditya dan Bella ke jalan buntu, di mana hukum dan nurani akan menghakimi mereka. Hujan deras tiba-tiba turun di Jakarta sore itu. Kirana mengemudikan mobilnya kembali ke rumah mewah di tepi danau, tempat ia kini tinggal bersama ayahnya. Saat tiba di gerbang, lampu mobil menembus tirai hujan. Kirana melihat sesosok tubuh berdiri gemetar, basah kuyup, menghalangi jalan masuk. Itu Aditya. Melihat mobil Kirana, ia langsung berlari dan berlutut di tengah genangan air, kedua tangannya terangkat seolah memohon belas kasihan. Kirana duduk di dalam mobil, pintu terkunci rapat, menyaksikan drama murahan itu. Jika ini adalah Kirana 3 tahun lalu, ia pasti akan berlari keluar membawakannya payung. Tapi Kirana yang sekarang hanya merasa geli. Seseorang yang begitu menjaga gengsi seperti Aditya, mau berlutut seperti ini, pasti ada tujuannya.
Kirana melirik kaca spion, melihat kilatan lampu kamera dari semak-semak di seberang jalan. Aha, jadi begitu. Dia tidak datang untuk meminta maaf. Dia datang untuk memainkan drama suami yang bertobat, dengan Kirana sebagai tokoh antagonis yang kejam. Dia ingin menggunakan media untuk menekan Kirana, atau setidaknya memulihkan citranya. Kirana, aku salah. Aku sadar sekarang. Maafkan aku, teriak Aditya di tengah hujan. Aku diguna-guna sama si Bella itu. Aku cuma cinta sama kamu. Buka pintunya. Sayang. Kita mulai dari awal lagi, ya? Kirana tersenyum tipis. Ia mengangkat telepon dan menghubungi petugas keamanan kompleks. Halo. Keamanan zona A. Ada orang asing membuat keributan di depan gerbang rumah saya. Ada indikasi pengancaman. Tolong segera ditangani. Ingat, buat laporan dan ambil rekaman CCTV sebagai bukti. 5 menit kemudian, 2 petugas keamanan berbadan tegap muncul, menyeret Aditya menjauh dari gerbang. Para wartawan yang bersembunyi di semak-semak melihat situasi tidak menguntungkan dan buru-buru kabur. Drama itu berakhir dengan cepat dan memalukan. Keesokan paginya, alih-alih berita mantan suami hujan-hujanan, memohon maaf pada istri konglomerat, yang muncul di halaman depan media online, adalah judul pengusaha palsu buat onar, mengancam pebisnis wanita di rumah pribadi, ditangkap paksa petugas keamanan. Lengkap dengan foto Aditya diseret seperti penjahat, wajahnya berlumuran lumpur. Aditya telah meremehkan Kirana. Dia lupa bahwa ketika seorang wanita sudah melewati cukup banyak rasa sakit, hatinya akan menjadi sekeras baja di hadapan air mata buaya. Siang harinya, saat Kirana sedang bersiap untuk rapat penting, telepon kantornya berdering. Suara di seberang mengaku sebagai perawat dari rumah sakit, memberitahu bahwa Ibu Marini baru saja dilarikan ke UGD karena tekanan darah tinggi. Pasien sadar dan terus memanggil-manggil nama ibu. Katanya ibu adalah menantunya, harus datang membayar biaya rumah sakit dan merawatnya. Beliau mengamuk di seluruh bangsal. Bu, kata perawat itu dengan nada lelah. Kirana bisa mendengar suara Ibu Marini berteriak sayup-sayup. Panggil Kirana ke sini. Dia menantuku. Dia harus tanggung jawab. Dia kaya raya. Masa tega membiarkan ibu mertuanya terbaring begini, anak durhaka. Kirana terdiam sejenak. Ia teringat hari-hari saat Ibu Marini berpura-pura sakit untuk memaksanya berhenti bekerja dan merawatnya. Saat itu Kirana harus menyuapinya bubur, membersihkan kotorannya, dan memijatnya semalaman. Dan yang ia dapatkan sebagai balasan adalah cibiran, nasibmu ya memang begini, jadi pembantu. Kerjakan saja tugasmu dengan baik. Sekarang, saat anaknya terpuruk, ia teringat nasib pembantu yang harus merawatnya. Maaf, suster salah paham, jawab Kirana dengan suara tenang dan berjarak. Saya dan putranya sudah bercerai 3 bulan. Secara hukum dan emosional, saya bukan lagi kerabatnya. Tolong hubungi putra kandungnya, Tuan Aditya. Tapi putranya tidak bisa dihubungi, Bu. Baiklah. Saya akan mengirimkan hadiah sebagai bentuk simpati, mengingat kita pernah saling kenal, kata Kirana. Ia menutup telepon, lalu menghubungi asistennya. 1 jam kemudian, di kamar rawat Ibu Marini, seorang kurir mengantarkan karangan bunga lili putih yang besar, bunga yang biasa digunakan untuk ucapan duka. Terselip di tengah karangan bunga itu bukanlah amplop berisi uang, melainkan sebuah map tebal. Di dalamnya ada salinan rincian semua pengeluaran yang pernah Kirana bayarkan selama 3 tahun pernikahan, biaya hidup, biaya pengobatan, hadiah untuk kerabat yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Bersama dengan itu, ada sebuah kartu yang ditulis tangan oleh Kirana. Ibu Marini, selama 3 tahun, saya telah melunasi semua budi dan kasih sayang sebagai menantu dengan uang. Ini adalah tagihannya, simpanlah sebagai kenang-kenangan. Mulai sekarang, hidup dan mati ibu tergantung pada karma ibu sendiri. Jangan sebut nama saya lagi. Asisten Kirana melaporkan bahwa setelah Ibu Marini membacanya, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar merobek kartu itu, lalu ia kejang-kejang dan harus ditangani darurat oleh tim medis. Kirana mendengar berita itu tanpa terkejut. Bagi sebagian orang, kebaikan hati orang lain hanyalah alat untuk dimanfaatkan. Bagi Ibu Marini, kejutan ini mungkin adalah obat paling pahit, tapi juga yang paling perlu, agar ia sadar bahwa di dunia ini, tidak ada yang berkewajiban untuk selamanya memaafkan kejahatan orang lain. Di tengah badai media,
Kirana harus menghadapi masalah hukum yang rumit terkait proyek mangkrak Aditya, ayahnya. Dengan pengalamannya yang luas, merekomendasikan seseorang, temui Bima. Dia pengacara dan konsultan investasi terbaik yang ayah kenal. Masih muda, tapi kemampuannya luar biasa. Dan yang terpenting, hatinya baik. Kirana bertemu Bima di sebuah kafe yang tenang. Bima sudah duduk di sana, di sampingnya tumpukan map yang tersusun rapi. Ia mengenakan kemeja biru muda, lengan bajunya digulung, memperlihatkan lengan yang kokoh. Matanya di balik kacamata berbingkai logam memancarkan kecerdasan dan ketajaman. Tidak seperti Aditya yang selalu berusaha pamer, Bima memberikan kesan seperti arus tenang di bawah permukaan dalam dan dapat diandalkan. Selamat siang, Bu Kirana. Saya sudah mempelajari berkas perusahaan Aditya. Situasinya lebih buruk dari yang Anda kira, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Bima langsung ke pokok permasalahan. Ia menyodorkan sebuah map. Di dalamnya, ada bukti-bukti terperinci tentang penggelapan pajak, pendirian perusahaan cangkang untuk pencucian uang, dan kontrak-kontrak bermasalah yang Aditya buat selama 2 tahun terakhir. Analisis hukumnya tajam dan akurat. Bagaimana Anda bisa mengumpulkan semua ini dalam waktu sesingkat itu? Tanya Kirana, terkejut. Bima tersenyum, senyum yang lembut, kontras dengan ketegasannya dalam bekerja. Saat menghadapi kejahatan, kecepatan dan ketepatan adalah senjata utama. Saya tidak suka melihat orang baik ditindas. Ia berhenti sejenak, tatapannya melembut. Selain itu, saya sudah mengikuti kisah Anda. Ketegaran Anda membuat saya sangat kagum. Ucapan itu membuat pipi Kirana sedikit memerah. Sudah lama sekali ia tidak menerima pujian tulus dari seorang pria. Bukan karena kecantikan atau status, tapi karena dirinya sendiri. Membandingkan Bima dengan Aditya, Kirana sadar bahwa di dunia ini masih ada pria baik. Hanya saja, dulu ia terlalu buta untuk melihat. Pertemuan mereka berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Mereka tidak hanya bicara soal pekerjaan, tapi juga tentang pandangan hidup, keadilan, dan hukum karma. Saat mereka berpisah, Bima memberikan sebuah pulpen tua namun terawat baik pada Kirana. Ini pulpen keberuntungan saya. Semoga bisa membantu Anda menandatangani keputusan paling bijak untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Percayalah, Anda tidak sendirian dalam pertarungan ini. Sementara Aditya dan Bella menghadapi krisis, suatu pagi dunia maya dihebohkan oleh siaran langsung yang penuh air mata. Bella, wanita yang beberapa hari lalu dengan angkuh menawar kalung 51 triliun, kini muncul di layar ponsel dengan wajah pucat tanpa riasan, mata bengkak, dan pakaian sederhana. Ia duduk di sebuah kamar kontrakan sempit dengan dinding yang catnya mengelupas, dan mulai menceritakan ketidakadilan yang ia terima. Semuanya. Tolong bantu saya. Isaknya. Saya hanya gadis kampung yang datang merantau ke Jakarta. Saya tulus mencintai Mas Aditya. Tidak tahu kalau dia sudah punya istri. Ketika saya tahu, saya mau putus, tapi Ibu Kirana. Dia menggunakan kekuasaannya sebagai anak konglomerat untuk menekan kami sampai tidak punya jalan. Dia membayar semua mitra bisnis untuk membatalkan kontrak, membuat perusahaan Mas Aditya bangkrut. Dia juga menjebak saya di acara lelang, memaksa saya membeli kalung itu sampai saya terlilit utang. Saya salah karena cinta buta, tapi apa saya pantas ditekan sampai seperti ini? Apa orang kaya berhak menginjak-injak hidup orang miskin? Opini publik, yang mudah dipengaruhi oleh drama, mulai berbalik arah. Komentar-komentar jahat yang ditujukan pada Kirana bermunculan. Mereka menyebut Kirana arogan dan tidak manusiawi. Kirana duduk di kantornya, memandangi layar dengan tenang. Bima, yang duduk di seberangnya, bertanya, Anda akan diam saja? Momen emas untuk membalas adalah sekarang, saat perhatian publik mencapai puncaknya. Kirana tersenyum tipis. Tunggu 24 jam lagi. Biarkan dia memainkan perannya sebagai korban sampai sempurna. Biarkan simpati publik mencapai puncaknya. Dengan begitu, saat dia jatuh, jatuhnya akan lebih menyakitkan. 24 jam kemudian, saat Bella merasa berhasil membalikan keadaan, Kirana melepaskan pukulan telaknya. Di halaman media sosialnya, Kirana tidak menulis penjelasan panjang. Ia hanya mengunggah sebuah album foto dengan judul, Kebenaran Cinta Sejati. Foto pertama, kwitansi pembelian tas Hermes senilai ratusan juta yang Aditya berikan pada Bella.
Tanggal pembeliannya sama persis dengan hari di mana Aditya menggadaikan kalung kenangan Ibu Kirana. Foto kedua, tangkapan layar pesan di mana Bella memaki-maki Aditya karena telat mentransfer uang bulanan, dengan kata-kata kasar yang kontras dengan citra polosnya. Dan terakhir, video dari kamera dashboard mobil Aditya, merekam percakapan mereka merencanakan cara merebut harta Kirana sebelum bercerai. Disertai dengan keterangan singkat, orang miskin boleh kekurangan uang, tapi jangan kekurangan harga diri. Dan Anda, Nona Bella, Anda tidak miskin uang, Anda miskin moral. Bukti-bukti telak itu menyebar seperti air dingin yang disiramkan ke wajah para hakim online. Arus angin berbalik arah dengan cepat. Kemarahan publik kini menghantam Bella dengan kekuatan ribuan kali lipat. Orang-orang yang tadinya bersimpati, kini merasa tertipu. Toko kosmetik online milik Bella diserbu warganet dengan rating bintang 1 hingga akunnya ditangguhkan. Alamat kontrakan yang ia perlihatkan di siaran langsungnya dilacak, lalu dilempari telur busuk. Bella panik, mengunci semua akun media sosialnya dan bersembunyi seperti tikus, tapi tragedinya belum berakhir. Terdesak karena utang lelang dan diboikot oleh publik hingga tak punya penghasilan, ia menjadi gila. Ia mendatangi kantor Aditya, satu-satunya tempat yang ia pikir masih bisa ia jadikan sandaran. Di lobi perusahaan yang kini kosong melompong, Bella menyerbu masuk seperti badai, ia melihat Aditya sedang berkemas di ruangannya. Bella meraih asbak dan melemparkannya ke pintu kaca. Praang. Suara kaca pecah disusul jeritan histeris Bella. Bajingan. Kembalikan uangku. Kau janji akan menjadikanku ratu. Kan? Sekarang kau biarkan aku dilempari telur busuk. Kembalikan uangku. Aditya mundur ketakutan. Bella menerjang, mencakar, dan merobek ke mejanya, sambil terus memaki. Dua orang yang pernah bersumpah cinta, kini mempertontonkan adegan anjing berkelahi di depan sisa-sisa petugas keamanan. Akhirnya, Aditya tak tahan lagi. Ia berteriak memanggil keamanan dan polisi. Saat polisi memborgol Bella atas tuduhan perusakan dan penganiayaan, ia masih terus menjerit, mengutuk Aditya, dan Kirana tanpa henti. Kirana menyaksikan video kejadian itu yang dikirim oleh si akuntan. Hatinya tidak merasa puas sedikit pun. Ia melihat di mata Bella yang kalap, ada keputusasaan total dari seseorang yang mempertaruhkan hidupnya pada kecantikan dan tipu muslihat, lalu kehilangan segalanya. Dia pantas disalahkan, tapi juga menyedihkan. Setelah insiden itu, reputasi Aditya terkubur selamanya, tapi mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Para rentenir yang pernah ia datangi untuk menyelamatkan perusahaannya mulai kehilangan kesabaran. Mereka tidak peduli alasan. Mereka hanya mau uang mereka kembali. Rumah yang Aditya sewa disiram cat merah dengan tulisan bayar atau mati. Teror telepon datang silih berganti. Ia terpaksa menjual mobil mewahnya dengan harga sangat murah. Ibu Marini juga tak luput. Untuk menyelamatkan anaknya dari ancaman para preman, ia harus menjual rumah pusaka di kampung, satu-satunya harga diri keluarga yang tersisa. Kini, ibu dan anak itu tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil dan pengap di gang sempit yang kumuh. Setiap malam, Aditya mabuk dan menyalahkan ibunya karena telah mendukungnya menceraikan istri kayanya. Suara makian dan tangisan mereka terdengar setiap malam. Kirana mendengar kabar itu dari seorang penyelidik swasta. Ia bertanya-tanya, di malam-malam gelap itu, apakah mereka pernah teringat pada kehangatan keluarga yang pernah ada? Mungkin tidak. Keserakahan telah menggerogoti nurani mereka. Jalan buntu melahirkan kejahatan. Ketika tidak ada lagi yang tersisa, Aditya melakukan hal paling gila. Ia memutuskan untuk menemui ayah Kirana, Pak Baskoro, dengan harapan bisa memerasnya. Aditya muncul di kantor pusat Nusantara Jaya Group, dengan penampilan yang menyedihkan. Ia dibawa ke ruang direktur utama. Pak Baskoro, saya datang untuk bernegosiasi, katanya dengan suara serak. Bagaimanapun, saya dan Kirana pernah menjadi suami istri. Saya tahu banyak rahasianya. Bapak pasti tidak mau publik tahu kalau putri Bapak pernah melakukan aborsi sebelum menikah dengan saya, kan? Atau tentang masa lalunya yang kelam. Beri saya 100 miliar, dan saya akan membawa rahasia ini ke liang lahat. Kirana, yang bersembunyi di ruang istirahat yang terhubung dengan kantor ayahnya, mendengarkan setiap kebohongan itu. Darahnya mendidih. Ia tidak pernah hamil. Ia masih perawan saat menikah dengan Aditya,
Pria ini menggunakan kesuciannya untuk menutupi utang judinya. Tapi ayahnya tetap tenang. Anda baru saja melakukan tindak pidana pemerasan dan pencemaran nama baik, Tuan Aditya, katanya sambil meletakkan sebuah alat perekam suara yang sedang menyala di atas meja. Rekaman ini akan langsung dikirim ke polisi. Saya sudah menunggu Anda melakukan ini. Wajah Aditya pucat pasi. Ia sadar telah masuk perangkap. Ia hendak merebut alat perekam itu, tapi dua petugas keamanan bertubuh besar sudah meringkusnya. Menyaksikan Aditya diseret keluar sambil meronta-ronta, Kirana berjalan keluar. Pria itu tidak hanya miskin harta, tapi juga miskin akal dan moral. Drama pemerasan ini adalah akhir dari kebebasan terakhirnya. Keesokan harinya, pengadilan secara resmi menyatakan perusahaan Aditya Pilot, seluruh asetnya disita. Kirana menyaksikan dari seberang jalan, Ibu Marini menangis meraung-raung saat petugas menyita barang-barang dari kantor yang juga menjadi tempat tinggal sementara mereka. Aditya berdiri bersandar di tiang listrik, matanya kosong. Saat itu, matanya tanpa sengaja menatap layar iklan raksasa di gedung seberang. Iklan itu menampilkan Kirana, berdiri di samping ayahnya, menggunting pita peresmian proyek baru Nusantara Jaya Group, senyumnya cerah, penuh percaya diri, dan berkuasa. Kontras yang begitu kejam itu menghancurkan sisa-sisa kewarasan Aditya. Ia tertawa histeris, lalu berjalan terhuyung-huyung pergi, meninggalkan ibunya yang masih menangis di trotoar. Kirana tahu, ketika binatang buas sudah terpojok, ia akan melakukan satu gigitan terakhir yang paling beracun. Setelah hari itu, Aditya menghilang. Kirana merasa tidak tenang. Ternyata, Aditya bersembunyi di sudut tergelap kota, merencanakan balas dendam. Ia menemui seorang preman jalanan yang pernah ia kenal. Aku tidak datang untuk pinjam uang, kata Aditya, sambil meletakkan foto Kirana di meja. Aku mau kau membantuku melakukan sesuatu yang besar. Culik dia. Paksa dia mentransfer semua asetnya. Setelah dapat uang tebusan dari bapak tuanya, kita kabur ke Malaysia dan mulai hidup baru. Rayuan uang membuat mata sang preman menjadi gelap. Rencana jahat pun disusun. Sementara itu, Bima, dengan insting tajam seorang pengacara kriminal, terus merasa khawatir. Ia memperingatkan Kirana untuk selalu waspada, bahkan memberinya sebuah bros berbentuk bunga kamelia. Pakai ini terus. Anggap saja jimat dari saya. Di dalamnya ada chip GPS. Jangan dilepas. Kirana tersenyum, menganggapnya berlebihan, tanpa tahu bahwa benda kecil itu akan menjadi satu-satunya penyelamat hidupnya. Malam itu, hujan turun sangat deras. Setelah sebuah acara perayaan, Kirana menolak tawaran Bima untuk mengantarnya pulang. Di jalanan sepi di tepi danau, tiba-tiba sebuah truk tua muncul dan menghalangi jalan. Beberapa pria berpenutup wajah keluar, memukuli sopir Kirana hingga pingsan, lalu menyeret Kirana keluar dari mobil. Diam. Kalau mau hidup, ikuti perintah kami. Suara serak yang familiar itu terdengar di telinganya. Itu Aditya. Matanya yang penuh dendam membuktikan segalanya. Mereka mengikat tangan Kirana dan mendorongnya ke bagian belakang truk yang pengap. Dalam kegelapan dan ketakutan, Kirana teringat pesan Bima. Ia teringat bros bunga kamelia di dadanya. Saat para penculik lengah, Kirana menekan sebuah tombol darurat tersembunyi di bros itu dengan dagunya. Sebuah sinyal bantuan tanpa suara terkirim kepada pria yang paling ia percayai. Truk itu berhenti di sebuah gudang tua di pinggir kota. Aditya membuka penutup wajahnya, senyumnya gila. Lihat, Kirana, kalau saja kau mau memberiku uang dari awal, kita tidak perlu bertemu dalam situasi seperti ini. Kau sudah gila, Aditya. Kau akan membusuk di penjara, aku sudah kehilangan segalanya karena kau. Raungnya. Aku tidak takut apa-apa lagi. Sekarang, tanda tangani ini. Ia melemparkan setumpuk dokumen transfer aset dan surat permintaan tebusan. Kau salah, Aditya, balas Kirana dengan suara setenang mungkin, bukan aku yang memojokkanmu. Keserakahanmu sendiri yang membunuhmu, kau punya kesempatan jadi orang baik, tapi kau memilih jadi binatang. Kata-kata Kirana menyulut amarah Aditya. Ia menerjang Kirana, menodongkan pisau ke lehernya. Pada saat genting itu, Kirana tidak menutup mata pasrah, melainkan mendengarkan suara sirene polisi yang semakin mendekat. Cahaya dari puluhan mobil polisi menerangi gudang itu. Kalian sudah dikepung, letakkan senjata.
Para preman lainnya langsung menyerah, tapi Aditya tidak. Ia menarik Kirana, menjadikannya tameng manusia. Siapa yang mendekat? Dia mati. Aku mati, perempuan ini juga harus mati. Aditya, berhenti. Suara Bima terdengar. Ia maju perlahan, mengenakan rompi anti peluru, matanya penuh kekhawatiran sekaligus amarah. Melihat Bima, kecemburuan dan kebencian Aditya semakin menjadi-jadi. Doh! Pada saat Aditya lengah, sebutir peluru dari seorang penembak jitu menembus bahu kanannya. Pisaunya jatuh. Bima langsung menerjang, menjatuhkan Aditya dan memeluk Kirana untuk melindunginya. Tim khusus meringkus Aditya dan komplotannya. Dalam pelukan Bima yang gemetar, Kirana mendengar teriakan dan kutukan Aditya saat ia diseret pergi. Suara itu perlahan menjauh. Di hadapannya, hanya ada wajah Bima yang cemas. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Kau sudah aman. Kirana ingin mengucapkan terima kasih, tapi kegelapan keburu merenggut kesadarannya. Kirana terbangun di ruang perawatan VIP rumah sakit. Ayahnya duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangannya erat. Beberapa hari kemudian, setelah pulih, Kirana memberikan kesaksian di kantor polisi. Ia melihat Aditya lagi dari balik kaca ruang interogasi. Hanya dalam beberapa hari, rambutnya memutih, wajahnya tirus, matanya kosong. Polisi memberitahu Kirana bahwa Aditya mengakui semua kejahatannya. Dengan tumpukan dakwaan, ia terancam hukuman penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Di luar ruang interogasi, Kirana melihat pemandangan yang lebih menyedihkan. Ibu Marini berlutut di depan gerbang sel, menangis memohon untuk bertemu putranya. Tapi Aditya menolak bertemu siapapun, termasuk ibunya. Mungkin sisa nuraninya merasa malu. Kirana berbalik dan pergi. Hatinya tidak lagi merasakan dendam. Keadilan telah ditegakkan, orang jahat telah menerima ganjarannya, tapi luka di hatinya dan kehancuran sebuah keluarga adalah harga yang terlalu mahal. Badai belum sepenuhnya reda. Berita mengejutkan lain muncul, menutup babak akhir dari orang-orang yang pernah ada dalam hidup Kirana. Bella, yang pernah bermimpi menjadi ratu, ditangkap dalam penggerebekan narkoba di sebuah apartemen kumuh. Setelah bangkrut dan diboikot, ia tidak bertobat. Sifat foya-foya dan keserakahannya mendorongnya ke jalan kejahatan. Berita malam menayangkan gambar Bella di borgol, wajahnya pucat dan kuyu. Keluarga di kampungnya hancur. Ayahnya terkena stroke, ibunya menangis hingga penglihatannya kabur. Kirana mematikan TV. Dua orang yang pernah menyakitinya paling dalam, kini telah menuai hasil yang paling tragis. Satu terpenjara karena kejahatan, satu lagi terpenjara karena keserakahan. Mereka menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Kirana tidak merasa senang, hanya merasa lega. Bayangan masa lalu akhirnya benar-benar memudar. Setelah rentetan kejadian itu, Kirana merasa perlu menenangkan diri. Ia mengambil cuti panjang dan pergi ke sebuah desa kecil yang tenang di daerah puncak, yang diselimuti kabut sepanjang tahun, dan teman perjalanannya tak lain adalah Bima. Ia mengambil cuti dari firma hukumnya untuk menemani Kirana, sebagai seorang teman. Mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya melakukan kegiatan-kegiatan sederhana. Pagi hari, mereka berjalan-jalan di tengah kebun teh, menghirup udara segar. Siang hari, Bima mengajar anak-anak desa membaca, sementara Kirana membantu para ibu memasak. Melihat senyum tulus anak-anak dan kehangatan penduduk desa, hati Kirana perlahan pulih. Luka di hatinya seolah dibasuh oleh mata air yang sejuk. Suatu malam, mereka duduk di depan api unggun. Kirana, kata Bima lembut. Lihat, betapa damainya hidup di sini. Kadang kita terlalu sibuk mengejar kemewahan, sampai lupa bahwa kebahagiaan sejati ada pada hal-hal paling sederhana. Kirana mengangguk. Dulu aku pikir, aku harus kaya dan berkuasa agar tidak ada yang bisa menyakitiku. Tapi sekarang aku sadar, kedamaian hati adalah harta yang paling berharga. Terima kasih, Bima. Terima kasih sudah selalu ada di sisiku. Bima tersenyum. Ia tidak menuntut status, tidak terburu-buru menyatakan perasaan. Ia hanya diam-diam menggunakan ketulusannya untuk menghangatkan hati Kirana yang pernah membeku. Kirana kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Ia sadar, balas dendam terbaik bukanlah dengan melihat musuh hancur, melainkan dengan menjalani hidup yang lebih cemerlang dan bermakna.
Ia mengajukan sebuah proyek pembangunan rumah susun sederhana dan terjangkau untuk para buruh. Meskipun keuntungannya sangat kecil, Kirana berjuang meyakinkan Dewan Direksi, kita sudah mendapat banyak keuntungan dari orang kaya. Sekarang saatnya Nusantara Jaya Group memberikan nilai yang berkelanjutan bagi masyarakat. Proyek itu disetujui. Kirana mendedikasikan seluruh waktunya. Ia tak segan turun langsung ke lokasi proyek yang berdebu, mengenakan helm pengaman, makan siang bersama para pekerja, dan mendengarkan aspirasi mereka. Suatu sore, saat berhenti di lampu merah, mata Kirana menangkap sosok yang familiar sedang memulung di tumpukan sampah di pinggir jalan. Wanita tua kurus itu mengenakan pakaian lusuh dan topi caping yang usang. Meski wajahnya legam dan penuh keriput, Kirana langsung mengenalinya. Itu adalah Ibu Marini. Setelah putranya dipenjara dan rumahnya disita, ia kini hidup sebagai pemulung. Melihatnya berebut botol plastik dengan pemulung lain, lalu diusir, hati Kirana merasakan emosi yang campur aduk. Ada sedikit iba, tapi tidak ada keinginan untuk menolong. Lampu hijau menyala, Kirana menginjak gas, mobilnya melaju melewati wanita tua itu. Dari kaca spion, Kirana melihat Ibu Marini menatap mobil mewahnya dengan pandangan kosong, mungkin ia bahkan tidak mengenalinya. Matahari terbenam di lokasi proyek, mewarnai langit dengan jingga keemasan. Kirana berdiri di atap gedung yang baru selesai dibangun. Bima muncul di sisinya, mereka berdiri dalam diam, memandangi kerlip lampu kota di kejauhan. Tiba-tiba, Bima menoleh. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, ada sebuah cincin perak berdesain sederhana dengan sebuah batu biru kecil. Kirana, katanya dengan suara lembut, aku tidak berjanji akan memberikanmu seluruh dunia, atau menjadikanmu ratu yang hidup dalam kemewahan. Tapi aku berjanji, mulai sekarang, setiap kali kau lelah, akan selalu ada bahu untukmu bersandar. Aku berjanji tidak akan membiarkanmu menghadapi badai kehidupan sendirian lagi. Ia meraih tangan Kirana, tangan yang kini sedikit kasar karena pekerjaan, dan perlahan memasangkan cincin itu di jari manisnya. Menikahlah denganku. Biarkan aku menjagamu, tidak ada mawar, tidak ada lilin, hanya ada angin, debu proyek, dan ketulusan dari pria di hadapannya. Tapi bagi Kirana, ini adalah lamaran paling romantis di dunia. Ia mengangguk, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana di taman kecil rumah keluarga. Ayahnya menyerahkan tangan Kirana pada Bima dengan mata berkaca-kaca. Melihat Bima yang sibuk menyapa para tamu namun selalu menyempatkan diri menoleh dan tersenyum padanya, hati Kirana dipenuhi rasa syukur. Terima kasih pada kesalahan dan kegagalan masa lalu, yang telah membentuknya menjadi Kirana yang lebih kuat, yang lebih menghargai masa kini. Setelah menikah, mereka kembali berlibur ke desa di puncak itu selama beberapa hari, berdiri di balkon di pagi hari, menghirup udara yang murni. Kirana teringat pada Aditya, Bella, dan Ibu Marini. Nama-nama yang pernah menjadi mimpi buruknya, kini hanyalah kenangan samar, seperti debu yang tersapu hujan. Ia tidak lagi membenci mereka, ia juga tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri yang dulu naif. Hidup terus berjalan. Tapi Kirana tahu, ia tidak akan jatuh lagi. Ia punya pekerjaan yang bermakna, seorang ayah untuk dirawat, dan seorang suami yang luar biasa untuk menua bersama. Masa lalu telah tertutup, dan masa depan terbentang di hadapannya, damai dan cerah. Kirana tersenyum, hatinya seringan awan di langit.